Shalom Sobat Samas, kita berjumpa kembali dalam Renungan Samas pada hari ini. Mari kita berdoa untuk mempersiapkan diri kita dalam membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan, hati kami penuh dengan rasa syukur karena hidup yang Tuhan anugerahkan sampai dengan saat ini. Kami percaya bahwa ini adalah kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami agar kami dapat melakukan kehendak-Mu dalam hidup kami. Karena itu ya Tuhan, ajari kami untuk selalu taat pada kehendak-Mu, sebagaimana firman-Mu yang akan kami renungkan sebentar lagi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan memohon. Amin. Renungan kita pada hari ini bertemakan percaya dan taat. Dasar perenungan kita terambil dari Yohanes pasal 3 ayat 31 sampai 36. Yohanes pasal 3 ayat 31 sampai 36 yang berbunyi demikian. Siapa yang datang dari atas adalah di atas semuanya. Siapa yang berasal dari bumi termasuk pada bumi dan berkata-kata dalam bahasa bumi. Siapa yang datang dari surga adalah di atas semuanya. Ia memberi kesaksian tentang apa yang dilihatnya dan yang didengarnya, tetapi tak seorang pun yang menerima kesaksiannya itu. Siapa yang menerima kesaksiannya itu, ia mengaku bahwa Allah adalah benar. Sebab siapa yang diutus Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah, karena Allah mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas. Bapa mengasihi anak dan telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya. Barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, bagian Alkitab yang kita baca tadi merupakan kesaksian Yohanes Pembaptis tentang Tuhan Yesus. Paling tidak ada 3 poin yang akan kita perhatikan. Ketiga poin itu adalah tentang jati diri Yohanes Pembaptis, kesaksian Yohanes Pembaptis, dan juga ajakan Yohanes Pembaptis kepada pendengarnya saat itu agar percaya pada kesaksiannya. Mari kita lihat yang pertama, yaitu jati diri Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis dengan rendah hati mengatakan bahwa dia hanyalah utusan Tuhan. Ia datang dari bumi, bukan dari surga. Ia hanyalah saksi yang berkata-kata dengan bahasa bumi tentang hal surgawi tentunya. Ia sangat terkenal pada saat itu dengan seruannya yang membuat orang tersentak dan berduyun-duyun untuk mendengarkan pengajarannya. Bahkan Tuhan Yesus sendiri begitu memujinya setinggi langit. Tetapi Yohanes Pembaptis tidak mengambil keuntungan dari ketenarannya. Ia tetap merendahkan hatinya karena dia sesungguhnya hanyalah utusan, perintis bagi kedatangan Kristus. Kedua, kesaksian Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis menyaksikan bahwa ia mengatakan tentang hal yang dilihat dan didengarnya, yaitu bahwa ia telah melihat Roh Allah turun bagaikan burung merpati dan suara Allah yang menggema dari surga ketika ia membaptis Tuhan Yesus. Ia menyampaikan kesaksiannya itu karena kuasa Roh Allah yang dikaruniakan
kepadanya. Ia menyaksikan bahwa Bapa telah menyerahkan segala kuasa kepada Sang Anak, yaitu Yesus Kristus. Dengan demikian, apa yang dikatakan oleh Yohanes Pembaptis tidaklah berasal dari dirinya sendiri, tetapi berasal dari Allah. Yang ketiga, ajakan Yohanes Pembaptis. Pada akhir kesaksiannya, Yohanes Pembaptis mengajak pendengarnya untuk percaya kepada Kristus sebagai anak Allah yang berkuasa memberikan hidup agar manusia terbebas dari hukuman yang kekal. Ia juga memperingatkan bagi yang tidak percaya bahwa mereka akan menerima murka Allah. Selain percaya, kita juga harus taat kepada anak Allah itu sendiri agar kita memiliki hidup. Demikianlah inti khotbah atau kesaksian yang disampaikan oleh Yohanes Pembaptis dalam bagian Alkitab yang kita baca tadi. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, berdasarkan ajakan yang disampaikan oleh Yohanes Pembaptis tadi, maka kita dapat menyimpulkan bahwa kita tidak cukup hanya percaya. Ketika kita percaya, maka ada konsekuensi logis yang harus kita lakukan, yaitu taat pada apa yang kita percayai. Antara percaya dan taat bagaikan sekeping uang logam yang memiliki dua sisi yang tak mungkin terpisahkan. Percaya saja tidak cukup, karena walaupun itu adalah anugerah, tetapi ada harga yang harus dibayar di dunia ini. Kita dicibir, didiskriminasi, dikucilkan, disalah mengerti, dicurigai, dan lain-lain. Bagaimana dengan sikap percaya kita? Apakah sudah disertai dengan ketaatan yang sungguh karena kita mengasihi Tuhan? Kiranya Tuhan memampukan kita untuk tetap percaya dan taat dalam keadaan apapun. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk perenungan hari ini yang mengingatkan kami agar kami tidak hanya percaya kepadamu, tetapi kami dimampukan untuk taat karena kami mengasihimu. Tuntunlah hidup ketaatan kami hari demi hari, sehingga kami selalu dapat memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.